Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Terutama untuk para pecinta pelanggan setia ayam geprek Kadek Abdi. Saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat, hidup penuh berkah, dan yang terpenting adalah teman-teman semua sudah mendapatkan kedamaian dalam hidup. Bagi yang belum dan saat ini masih mencari, saya doakan bisa cepat bisa merasakan apa itu perasaan damai yang sebenarnya. Sejatinya teman-teman, kedamaian itu tidak tergantung dari kondisi eksternal, tetapi terletak pada kondisi internal kita atau batin kita. Sebelumnya teman-teman semua, seperti biasa kami pagi-pagi itu sudah harus ke pasar untuk belanja keperluan jualan untuk hari ini. Ini kita sedang berada di pasar. Beginilah teman-teman suasana pasar pagi-pagi, ramai dan semua orang pada sibuk pada kegiatan masing-masing. Itulah hidup. Teman-teman semua harus berputar, bergerak untuk bisa memenuhi kebutuhan masing-masing. Tapi teman-teman, apa sih sebenarnya tujuan mereka semua? Pasti mereka akan menjawab agar hidup kita yang jalani ini penuh berkah, dan yang terpenting kita bisa mencapai kedamaian, ketenangan, dan juga kebahagiaan. Bukan begitu ya teman-teman? Selama ini orang-orang itu menggunakan istilah mencari kedamaian, mencari bahagia. Pada saat kita mencari damai, kita tidak akan pernah ketemu damai itu karena apa? Karena apa yang di luar objek itu selalu berubah. Objek itu misalnya saya akan bahagia damai kalau suami atau istri saya begini. Saya bahagia kalau anak saya begini. Saya bahagia kalau uang tabungan saya banyak. Jadi seakan-akan kita itu akan bahagia kalau ada kata-kata kalau. Sebenarnya itu tidak akan pernah terjadi apa yang namanya damai itu teman-teman. Jadi selama kita masih mencari bahagia, masih mencari damai pada sesuatu atau objek yang merujuk pada situasi yang kita inginkan, kita itu akan selalu terganggu. Tapi begitu kita mencari kebahagiaan, kedamaian dengan menengok ke dalam diri kita, ternyata bahagia itu nggak kemana-mana teman-teman. Ternyata damai itu ya ada di dalam diri kita sendiri, yang menentukan kita sendiri. Damai itu adalah menjadi dirimu sendiri. Selama ini kan kita memburu sukses, kita memburu sesuatu, saya akan bahagia kalau ini, kalau itu. Pada saat kita memburu sesuatu dan kita bisa mencapainya, mungkin kita bisa merasakan kedamaian pada saat itu tercapai. Tetapi itu pun mungkin hanya sesaat saja teman-teman. Karena pastinya setelah pencapaian itu pasti nanti akan diikuti dengan memburu sesuatu yang lain lagi, yang lebih lagi, dan seterusnya. Seakan-akan tidak ada ujungnya. Apalagi saat mendapatkan kegagalan, mencari ini, mencari itu, dan merasa sudah lelah, maka kekecewaan dan kesedihan yang akan muncul. Padahal kita ini kan ingin mencapai kedamaian, kebahagiaan secara terus-menerus bisa kita rasakan. Pada saat tercapai keinginan, kita akan merasa bahagia. Pada saat mendapatkan kegagalan pun, kita juga bisa merasa bahagia dan damai dengan diri sendiri. Sehingga pada saat situasi apapun, kita tetap bisa merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Begitupun saat menjalani prosesnya, berharap kedamaian itu akan selalu menyertainya. Sehingga kita tidak terikat oleh sesuatu apapun atau kondisi apapun, perasaan damai itu tetap ada dan tidak terpengaruh oleh apapun kondisinya. Baik itu sedih, baik itu gagal, bahagia, senang, kita selalu bisa merasa damai. Terus bagaimana supaya kita bisa merasakan kedamaian itu setiap saat teman-teman?
Ini berdasarkan pengalaman saya yang kami alami. Sebelumnya kondisi cemas, marah, khawatir, dan apapun itu selalu terus kita alami dan kita rasakan di saat yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Memang akan sangat sulit untuk bisa menerima kondisi di mana itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi seiring berjalannya waktu, kita mulai bisa menerima dan berdamai dengan keadaan itu sendiri, terutama bisa berdamai dengan diri sendiri. Kita berlatih untuk selalu bisa menerima apapun kondisinya dengan ikhlas dan pasrah. Berlatih untuk bisa memaafkan, untuk tidak marah, untuk bisa legowo, dan seterusnya. Reaksi awal, perasaan itu pasti ada, cukup dirasakan saja sampai perasaan itu lewat dan pergi sampai kita bisa memaafkan diri sendiri. Awalnya butuh waktu lama untuk itu, tapi lama-kelamaan kita sudah terbiasa dan tidak butuh waktu lama lagi untuk sekedar perasaan itu pergi, yang akhirnya kita pun bisa menerima dan merasakan bahagia dan damai. Kuncinya adalah penerimaan, teman-teman. Menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini dengan ikhlas. Saat kita berusaha melawan apa yang sedang terjadi, atau ketika kita bergantung pada harapan-harapan tentang bagaimana sesuatu itu seharusnya, kita menciptakan ketegangan di dalam diri. Namun, ketika kita bisa menerima apapun kondisinya yang datang dengan ikhlas dan tanpa perlawanan, maka kita menemukan kedamaian di tengah segala perubahan. Ikhlas bukan berarti menyerah, teman-teman, tanpa melakukan apa-apa, melainkan tentang menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali kita, dan tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan harapan kita. Pada saat kita bisa melepaskan ekspektasi atau keinginan yang terlalu kuat, kita membuka pintu bagi kedamaian untuk masuk. Saya jadi ingat tentang kisah Jalaluddin Rumi yang mengisahkan bahwa saya sudah bertahun-tahun mengetuk pintu, akhirnya pintu itu kebuka, dan saat kebuka, Jalaluddin Rumi baru sadar saya itu sudah ada di dalamnya. Jadi yang paling susah itu adalah sadar bahwa kita adalah kedamaian itu sendiri sebetulnya. Sebetulnya cuman karena kita ini terbiasa keluar, sibuk mencari dan mencari-cari, tetapi pada saat kita kembali ke dalam diri, tidak mencari keluar, ternyata semua ada di dalam diri kita sendiri. Kita bisa menikmati apa adanya tanpa harus begini dan begitu. Jadi, saat kita berhenti mengejar kebahagiaan dan mulai menerima hidup apa adanya, disitulah kita bisa menemukan kedamaian. Kedamaian tidak akan pernah kamu temukan di luar sana. Itu adalah kondisi batin yang sudah ada di dalam dirimu, dan itu hanya muncul ketika kamu berhenti berusaha mengendalikannya atau mencarinya di tempat-tempat yang salah. Saat kamu berhenti mencari di luar dan mulai melihat ke dalam, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak perlu apapun untuk damai. Damai itu adalah dirimu sendiri. Tidak ada yang perlu dicapai, tidak ada yang perlu dikejar. Kamu hanya perlu menerima apa adanya dan menjadi dirimu yang sejati. Teman-teman, ternyata kalau kita bisa menjalani hari-hari kita dengan tenang dan menikmatinya dan membiarkan segalanya tanpa harus memaksakan harus begini, harus begitu, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Kita cukup menjalani saja apa adanya. Saat ini peran yang diberikan sama kita adalah berjualan ayam geprek. Ini ya kita terima dengan apa adanya dan jalani dengan senang hati. Pas misalkan nanti ternyata Tuhan memberikan peran lain, misalkan saya dapat peran hidup untuk bisa bekerja lagi seperti dulu,
ya saya akan jalani dengan senang hati juga. Intinya adalah jalani apa saja yang Tuhan perankan untuk kita saat ini, tanpa memaksakan harus begini dan harus begitu. Maka kedamaian itu akan kita dapatkan apapun peran yang diberikan oleh Sang Maha Hidup. Alhamdulillah teman-teman, stok jualan kita sudah habis dan kita waktunya untuk menutup kedai dan kita bisa beristirahat. Terima kasih teman-teman semua sudah mau menemani kami berjualan untuk hari ini. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Sang Guru sejati, nggih menika Gusti Sang Guru sejati.